Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan hari ini kita update ya terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kasus dari Teng Monida. Nah hari ini teman-teman ada beberapa hal yang menjadi perdebatan media massa dan juga netizen di Thailand terkait dengan penantian keputusan dari kejaksaan apakah akan menerima laporan pemaparan dari penyidik Nontaburi atau tidak. Tapi sebagai informasi bahwa pada saat kemarin aku mengatakan bahwa akan dilakukan pemaparan tandingan antara tanggal 8 atau tanggal 9 Mei nanti, hari Minggu atau hari Senin kita sedang menantikan itu dan hal tersebut juga akan dijadikan salah satu referensi kejaksaan Thailand akan menerima atau tidak ya laporan dari penyidik Nontaburi. Hari ini ada keterangan terbaru dari dokter bedah namanya adalah Dr. Tafachai Kancanarin yang memberikan analisa terkait dengan luka yang diklaim oleh penyidik Nontaburi yang sekitar 30 cm di paha kanan Teng Mo dengan luka-luka totalnya ada 26 luka dan dinyatakan ada beberapa hal yang tidak sesuai logika berpikir dari ilmu kedokteran terkait dengan luka-luka tersebut. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan tonton dulu video dari tim penyidik Nontaburi pada saat dilakukan pemaparan tanggal 26 April lalu. Aku potong hanya bagian mengenai luka yang diklaim adalah karena penyebabnya baling-baling. Ini adalah bagian pertama video klip tersebut. โดยการนำใบพัดเรือมาทาบกับบาดแผลพบว่าระยะและขนาดของบาดแผลสอดคล้องกับการปัดของใบพัดเรือทุกประการโดยจังหวะการปัดจะปัดในลักษณะนี้โดยข้อสรุป Oke. Kalau pertama aku lihat teman-teman yang di video pemaparan dari penyidik Nontaburi itu adalah gambar editan yang merupakan 3 dimensi, tidak demonstrasi yang dilakukan secara langsung. Artinya apa Anjas? Artinya adalah kalau pada saat aku melihat perbandingan, karena dalam video ini juga ada perbandingan yang dibandingkan antara 3 dimensi yang lewat komputer aja dan juga dilakukan actual gitu demonstrasinya. Kalau aku melihat dari sejumlah orang yang melakukan demonstrasi secara langsung, kalau seandainya memang benar Teng Monida terkena dari baling-baling tersebut dengan alibi yang dinyatakan oleh Sen bahwa Teng Mo itu terjatuh pada saat dia mau buang air kecil di ujung, itu harusnya dia tidak terhisap ke dalam baling-baling, tapi justru akan mental. Karena dengan kecepatan 9 knot atau sekitar 16 km per jam. Itu adalah yang nggak masuk akal pertama. Yang kedua, andaikan memang benar si Teng Monida itu let's say adalah terhisap oleh baling-baling seperti klaim dari penyidik Nontaburi. Luka-lukanya kalau memang itu terhisap itu tidak akan luka seperti ini. Kalau kalian sudah melihat luka dari Teng Mo ya, itu lukanya adalah panjang 30 cm dan itu lurus dalamnya 4,5 cm. Bagaimana mungkin di demonstrasi yang dilakukan penyidik Nontaburi yang versi dari komputer aja, bukan actual demonstrasi. Itu tidak seperti itu. Terus juga kalau aku bandingkan dengan keterangan dari dokter bedah Tafachai Kancanarin yang juga merupakan bagian tim, aku melihat ini adalah bagian dari Mr. Acharya juga yang dijadikan sebagai salah satu tim ahli, karena kan pada saat nanti Mr. Acharya atau Mr. Genius akan memaparkan secara langsung bantahan-bantahan yang tidak masuk akal apa yang disampaikan penyidik Nontaburi di 26 April lalu. Dia juga tidak sendirian, dia juga ditemani dengan ahli di bidang bayangan dan juga cahaya, ahli juga di bidang kedokteran, tepatnya adalah salah satunya adalah Mr. Tafachai ini. Yang digarisbawahi dari Mr. Tafachai adalah pertama gini ya, luka besar di paha kanan itu bukan karena luka putaran. Nah kalau baling-baling kan itu dalam keadaan hidup ya, 9 knot ya, itu berputar. Kok bisa lukanya lurus seret gitu 30 cm, kita baru ngomong satu luka aja. Bagaimana mungkin baling-baling yang berputar kok lukanya bisa ngebuat lurus seperti itu? Itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Aku tahu bahwa mengenai data baling-baling, luka ini adalah bukan data primer, tapi adalah data sekunder. Maksudnya kalau data primer tuh misalnya kayak DNA, ada kasus pemerkosaan misalnya, tertinggal cairan tertentu, wah yang ketahuan langsung itu miliknya dia. Itu adalah data primer, petunjuk emas istilahnya. Tapi kalau untuk data seperti luka ini adalah data memang sekunder teman-teman, tidak bisa dijadikan acuan 100%,
Tapi walaupun tidak bisa dijadikan acuan 100%, tapi masa iya luka 30 cm itu bukan luka yang belok-belok tapi zret lurus. Bagaimana mungkin bisa seperti itu dengan kecepatan yang sudah kita ketahui dari data GPS, dengan posisi dia jatuh, terus juga sedang mau ngapain dia jatuh, itu kan sudah diketahui data-datanya dan itu tidak masuk akal. Menurut aku ini bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat dan kemungkinan besar kalau ini ada data-data secara saintifik dan mendapatkan dukungan dari expert di Thailand atau bahkan juga mancanegara, aku yakin sekali bahwa di Kejaksaan Thailand akan dengan sangat gampang menolak laporan dari penyidik non-taburi. Kalau sudah ditolak, apa yang terjadi Anjas? Ya, pasti nggak tahu gimana birokrasinya, tapi kalau ada terjadi penolakan seperti ini, kalau di Indonesia aku melihat biasanya, kalau dari penyidik non-taburi laporannya ditolak, alat bukti nggak lengkap atau nggak akurat dan sebagainya, biasanya penyidik non-taburi harus kembali bekerja, mencari hal-hal dengan alibi dan juga tersangka dengan alat bukti yang lebih tepat. Atau, kalau ini ada dikategorikan sebagai special case, akan diambil oleh DSI, Department of Special Investigation di Thailand yang mirip dengan FBI-nya di Amerika. Dan kalau sudah diambil sama DSI, kasus ini bisa bertahan adalah kurang lebih maksimal tuh sampai 20 tahun akan terus dilakukan penyidikan dengan dana yang jauh lebih besar. Karena kalau sudah ngomongin soal penyidikan juga butuh dana yang tidak sedikit teman-teman, karena mendatangkan para expert atau alat-alat tertentu itu juga butuh dana yang tidak sedikit. Lanjut lagi dari Dr. Tafacai mengatakan luka besar di paha kanan di bagian dalam sepanjang garis, jadi nggak mungkin ya. Luka yang tidak dilaporkan di luar itu sejajar atau tidak sejajar. Ini juga unik ya. Aku tidak mendapatkan keterangan dari penyidik non-taburi luka yang ada tambahan 4 luka ya. Jadi awalnya kan dari 11 menjadi 22 menjadi 26 di keterangan terakhir. Kenapa kok luka itu bisa bertambah? Ataukah hanya karena keteledoran dari tim otopsi atau ada dugaan-dugaan yang lain? Nah, tapi juga tidak dilaporkan apakah lukanya itu sejajar ataukah berlawanan. Nah, aku melihatnya kecenderungan bahwa yang dilakukan dari penyidik non-taburi aku ambil kutipan dari Mr. Acharya, apa jangan-jangan ini hanyalah sebagai salah satu manipulasi secara ilmiah ditambah lagi 4 lukanya agar lebih menyesuaikan dengan baling-baling, karena kan baling-baling akan melukai banyak hal gitu kan ya, banyak terutama di kedua kaki Teng Monida. Terus juga mengapa harus terobsesi dengan pil? Oke, ini kayak lebih karena mentang-mentang yang mengatakan adalah penyidik dan sudah mengklaim ada expert, tapi kalau nggak sesuai logika juga nggak bisa masuk ya. Terus juga misinya apa? Kok berusaha aku baca lebih banyak di sini, ternyata banyak kategori yang disampaikan beliau di sini tidak masuk akal. Ya harus ada perbandingan gitu, fotografernya juga nggak clear apa yang dibandingkan ini dan itu, bahkan penyidik non-taburi sudah mengakui yang jadi perbandingan juga bukanlah foto yang sama ya, bahwa itu adalah foto dari luar negeri dan bukan karena penyebab baling-baling. Kok bisa gitu teledornya seperti itu. Nah kemudian di sisi lain kalau aku melihat juga dari menit ini ya, aku mau coba lihat video berikutnya lagi. Oke, di pemaparan kemarin juga ada bagian tentang ini teman-teman. Oke, ini adalah pemaparan dengan demonstrasi boneka berbentuk manusia dan disesuaikan dengan tubuhnya Teng Monida, beratnya, tingginya, semuanya, kemudian diputarkan. Nah, kalau diputarkan, aku sudah melihat rekamannya ini juga teman-teman dari berbagai macam versi ya. Itu kalau memang Tengmu terhisap ke dalam baling-baling tersebut, itu hancur. Lukanya itu nggak cuma luka di pinggir aja sedalam 4,5 cm yang diklaim penyidik non-taburi, tapi tulangnya juga bisa kena. Yang aku dapatkan juga statement ini dari Dr. Hastri, yang beliau mengatakan kalau memang itu karena baling-baling biasanya lukanya nggak cuma di pinggir aja, tapi sampai ke dalam tulangnya pun kena. Bahkan menurut keterangan dokter forensik di Thailand, Dr. Pontip ya, tipikal luka baling-baling itu ini kan nggak tajam banget ya, tapi kenapa itu menjadi tajam karena kecepatannya kan, dan juga dari besi. Itu biasanya karena ada memar-memar di ujung-ujung luka dan itu tidak ditemukan di lukanya Teng Monida. Jadi ini
agak kecil kemungkinan kalau dibilang adalah karena baling-baling tersebut, teman-teman. Nah, kemudian di sisi lain kita akan bahas adalah mengenai Kunte dan juga Gatik yang masih terus berseteru sekarang, dan tetap dua-duanya kekeh dengan keyakinan masing-masing bahwa Kunte mengatakan kalau memang saya bersalah dan kamu sudah melaporkan saya, ya dibuktikan aja kesalahan-kesalahan saya yang mana aja. Ya, nanti itu bagus untuk kasus Teng Monida, akan banyak yang terbongkar ya. Sudah aku bahas di video kemarin. Terus yang hari ini juga ada perseteruan antara Mr. Acharya atau Jenius dengan Sen ya. Yang Sen ini agak kesel katanya, sangat kesel dengan Mr. Acharya. Kenapa sih kok begitu terus mengkritisi saya sudah capek katanya. Ya itu adalah kenyataannya, memang Temo terjatuh karena membuang air kecil. Dan saya, ya alibi yang sudah saya ceritakan berkali-kali, bagaimanapun juga itu adalah kenyataannya, kan saya mengalaminya. Tapi Mr. Acharya tetap aja bilang nggak mungkin. Fakta-fakta, logika-logika, walaupun itu adalah data-data sekunder, tapi ya nggak bisa jauh-jauh amat lah hasilnya. Oke, itulah yang bisa aku update mengenai kasus Teng Monida hari ini langsung dari Thailand. Kita lihat perkembangannya. Kasus ini belum final, teman-teman, karena masih di tangan kejaksaan. Dan kalau memang kejaksaan menilai ada banyak kejanggalan, tidak menutup kemungkinan ini akan segera diambil alih oleh DSI, Department of Special Investigation di Thailand. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan like kalian dan juga komen, serta follow Instagram Kodi Anjas di Thailand, dan nantikan update terbaru mengenai perkembangan detik-detik akhir, hari-hari terakhir tentang kasus Teng Monida. Sampai ketemu lagi, sawadee krap, khopun krap.